Terima kasih sudah klik video ini. Semoga para penonton semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Dan yang sudah subscribe saya doakan mendapatkan rezeki yang melimpah, selalu diberi kesehatan, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Di tengah belantara Borneo yang lebat, tersembunyi sebuah kampung yang dijaga ketat oleh pasukan berseragam merah. Mereka bukan prajurit biasa, melainkan para penjaga warisan leluhur Dayak, yang dipimpin oleh seorang panglima dengan kekuatan mistis yang melegenda, Panglima Jilah. Dikenal dengan tatapan mata tajam dan raut wajah yang memancarkan wibawa, ia lebih dari sekadar pemimpin. Ia adalah pelindung tanah suci, pembawa keadilan, dan penghubung dengan dunia roh yang tidak terlihat. Malam itu, bulan purnama menggantung rendah di langit, memantulkan sinar keperakan yang menembus rimbunnya dedaunan. Di tengah alun-alun kampung, sebuah ritual besar tengah berlangsung. Panglima Jilah berdiri di depan altar kayu yang dihiasi tengkorak hewan dan dedaunan hutan. Suara tetabuhan mengiringi nyanyian mantra yang menggema, membawa suasana mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Api unggun berkobar, memantulkan bayangan tubuh kokohnya yang dibalut kain merah bercorak suku. Panglima Jilah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan suara mantra pun berhenti. Dengan suara berat yang menggema, ia menyeru nama leluhur satu persatu, memanggil mereka untuk turun dan memberkati sukunya. Angin yang sebelumnya tenang mendadak berhembus kencang, seperti membawa jawaban dari dunia lain. Para penduduk menunduk dengan hormat, beberapa bahkan menangis karena merasakan kehadiran yang tak terlihat namun begitu nyata. Namun, di balik kehebatan dan rasa hormat yang mengelilinginya, Panglima Jilah menyimpan beban besar. Setiap malam ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia layak menyandang tanggung jawab sebesar itu? Roh-roh leluhur yang selalu ia panggil sering memberi peringatan tentang masa depan yang kelam. Kekuatanmu besar, Jilah, tapi ingat, semakin besar kekuatan, semakin besar pula ujian yang akan datang, bisik salah satu leluhur dalam mimpi beberapa waktu lalu. Hidupnya tak pernah lepas dari ancaman. Banyak pihak yang ingin menaklukkan atau sekadar menguji kesaktiannya. Panglima Jilah telah menghadapi berbagai lawan, baik manusia maupun makhluk dari alam gaib, dan selalu keluar sebagai pemenang. Namun, ia tahu bahwa di luar sana, ada kekuatan-kekuatan lain yang mungkin lebih besar dan lebih licik, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Saat malam semakin larut, ritual pun mencapai puncaknya. Panglima Jilah mencelupkan tangannya ke dalam darah ayam yang baru saja disembelih, lalu melukis simbol-simbol kuno di tubuhnya. Ia menutup mata dan menggumamkan doa, memohon perlindungan untuk sukunya. Pada saat yang sama, seekor burung hantu melintas di atasnya. Suaranya melengking tajam. Burung itu bukan sembarang burung, melainkan pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera datang. Setelah ritual selesai, para penduduk kembali ke rumah masing-masing, namun Panglima Jilah tetap berdiri di sana. Tatapannya menerawang ke kegelapan hutan, seolah ia bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Badai akan datang, gumamnya lirih, penuh keyakinan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa kehidupannya tak akan lagi sama. Di dalam hutan yang sunyi, roh-roh leluhur berbisik di antara pepohonan. Mereka tahu bahwa ujian besar sedang menuju ke arah Panglima Jilah. Ujian yang tidak hanya akan menguji kesaktiannya, tetapi juga keberanian, keteguhan hati, dan kesetiaan terhadap leluhur. Dan di kejauhan, jauh di Jawa Timur, seorang dukun sakti telah memulai langkah pertamanya untuk menantang legenda itu. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, seorang dukun sakti bernama Mbah Pono duduk bersila di dalam gubuknya yang remang-remang. Lilin-lilin menyala di sekitarnya, menebarkan bayangan yang bergerak di dinding bambu. Di hadapannya, sebuah kendi tanah liat berisi cairan berwarna pekat memancarkan aroma busuk. Tangannya yang keriput dan penuh guratan memegang boneka kecil yang terbuat dari jerami. Di boneka itu, ia menancapkan jarum-jarum dengan gerakan penuh perhitungan. Matanya yang sayu menyipit tajam, seperti menembus ruang dan waktu. Nama Panglima Jilah telah sampai di telinganya melalui seorang pedagang yang melintasi wilayah Borneo dan Jawa. Kisah tentang seorang Panglima Sakti yang mampu memanggil roh leluhur, membangkitkan rasa penasaran Mbah Pono. Ia memandang dirinya sebagai penguasa ilmu hitam yang tak tertandingi, seseorang yang sudah menaklukkan puluhan musuh dalam pertarungan gaib. Namun, mendengar legenda tentang Panglima Jilah membuatnya merasa tertantang. Dayak, suku yang katanya menyatu dengan alam.
Apa hebatnya mereka dibandingkan aku, yang telah menundukkan makhluk dari 7 dimensi, gumam Mbah Pono dengan suara serak. Ia merapal mantra sambil menggenggam boneka itu erat-erat. Kita lihat, Panglima Jilah, apakah roh leluhurmu bisa menyelamatkanmu dari kekuatan ini? Ia mulai memanggil kekuatan kegelapan untuk mengirimkan santet kepada sang Panglima. Dengan tiap kata mantra yang diucapkannya, kendi di depannya bergetar. Asap hitam mengepul dari dalamnya, menyebar memenuhi ruangan. Tawa kecil keluar dari bibir Mbah Pono, menyiratkan keyakinan bahwa tak ada yang mampu bertahan dari santetnya. Ia yakin, dalam waktu dekat, sang legenda dari tanah Borneo akan bertekuk lutut di bawah kekuatannya. Di Borneo, pada malam yang sama, Panglima Jilah yang tengah melakukan penjagaan di pinggir kampung tiba-tiba merasa dadanya sesah. Ia menahan napas, mencoba mengusir rasa tidak nyaman itu, tetapi rasa sakit menjalar cepat ke seluruh tubuhnya. Para pengawal mendekat, panik melihat pemimpin mereka tersungkur dengan wajah pucat pasi. Bawa aku ke balai ritual, perintah Panglima Jilah dengan suara tertahan. Di balai ritual, ia duduk bersila dengan susah payah. Tubuhnya terasa semakin lemah, dan tiba-tiba darah mengucur dari mulutnya. Para tetua adat yang hadir di ruangan itu mulai berbisik, menyadari bahwa ini bukan penyakit biasa. Mereka tahu, ini adalah serangan dari dunia gaib. Namun, siapa yang berani menyerang Panglima mereka? Di sela-sela kesakitannya, Panglima Jilah memejamkan mata. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mencoba menghubungi roh leluhur. Doa-doa yang diucapkannya terdengar pelan, tetapi penuh keyakinan. Angin dingin berhembus masuk ke dalam balai, dan tiba-tiba api dari obor di sudut ruangan berkobar lebih besar. Para tetua terdiam, menyaksikan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Jilah, suara berat terdengar di udara. Salah satu leluhur menjawab panggilannya. Kau diserang oleh dukun dari tanah Jawa. Ilmunya kuat, tetapi tidak tak terkalahkan. Leluhur itu melanjutkan, dia menguji kekuatanmu, dan ujian ini adalah bagian dari takdirmu. Bangkitlah, Jilah. Perang ini belum selesai. Panglima Jilah membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih terasa lemah, tetapi semangat dalam hatinya mulai menyala kembali. Ia tahu, ini bukan hanya serangan kepada dirinya, melainkan penghinaan terhadap leluhur dan tanah yang ia lindungi. Dengan suara serak, ia berbisik, "Aku akan melawan." Sementara itu, di gubuknya, Mbah Pono merasakan getaran aneh. Ia tahu santetnya telah sampai kepada Panglima Jilah, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Boneka di tangannya terasa panas, dan kendi di depannya tiba-tiba pecah tanpa sebab. "Apa ini?" gumamnya, mencoba mencari jawaban. Meski yakin pada kekuatannya, ia mulai merasakan ada kekuatan besar yang berseberangan dengannya. Malam itu menjadi awal dari perang mistis yang tidak hanya terjadi di dunia manusia, tetapi juga di dimensi yang lebih dalam. Dua kekuatan besar telah bertemu, dan masing-masing membawa tekad yang tak tergoyahkan. Namun, bagi Panglima Jilah, ini bukan sekadar pertarungan ilmu. Ini adalah pertaruhan harga diri, kehormatan leluhur, dan keselamatan tanah kelahirannya. Dengan kesakitannya yang masih terasa, Panglima Jilah memerintahkan para tetua untuk menyiapkan ritual balas dendam. Ia tahu, ia tidak bisa membiarkan Mbah Pono melangkah lebih jauh. Jika ia ingin menantang, ia akan mendapatkannya. Tetapi bukan dengan cara yang ia harapkan, kata Panglima Jilah dengan nada penuh ketegasan. Pertempuran baru saja dimulai. Malam berikutnya, di dalam balai adat yang sunyi, Panglima Jilah terbaring dengan napas berat. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan darah segar masih sesekali keluar dari mulutnya. Para tetua adat berdiri mengelilinginya, memegang tongkat-tongkat keramat mereka. Mereka tahu ini bukan sekadar penyakit biasa, tetapi serangan langsung ke jiwa dan raganya. Dia diserang ilmu hitam yang sangat kuat, ujar salah satu tetua. Ini ulah musuh yang ingin meruntuhkan kehormatan kita. Di luar balai, para pasukan merah berjaga dengan tegang. Mereka tidak pernah melihat pemimpin mereka yang legendaris terkulai seperti ini. Ketegangan terasa semakin memuncak ketika seorang prajurit tiba-tiba berlari masuk, napasnya tersengal. Aku melihat burung hantu melintas di atas balai ini 3 kali, lalu lenyap ke arah hutan, katanya. Tetua adat yang mendengar laporan itu langsung saling bertukar pandang.
Burung hantu adalah pertanda buruk, simbol kehadiran kekuatan gelap. Panglima Jilah membuka matanya perlahan. Meski tubuhnya lemah, sorot matanya tetap tajam. Ia berusaha bangkit, meski para tetua memintanya untuk tetap beristirahat. Ini bukan waktu untuk lemah, katanya dengan suara serak. Aku tahu siapa yang mengirimkan ini. Aku merasakannya, seseorang dari Jawa. Dia ingin menguji kita. Suasana mencekam menyelimuti balai ketika Panglima Jilah meminta para tetua menyiapkan ritual untuk menolak santet yang menyerangnya. Di bawah sinar bulan yang perlahan memudar, mereka menyiapkan berbagai persembahan. Darah ayam, dedaunan hutan yang dianggap keramat, dan tengkorak hewan yang dipercaya mampu menangkis energi gelap. Ritual dimulai dengan mantra yang diucapkan berulang-ulang, memanggil kekuatan leluhur untuk membantu mereka melawan ancaman ini. Namun, sekeras apapun upaya mereka, efek santet itu tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Tubuh Panglima Jilah terus melemah, dan darah yang ia muntahkan kini berwarna lebih gelap, menandakan serangan semakin dalam. Tetua adat akhirnya memutuskan untuk menggunakan cara terakhir, membawa roh Panglima Jilah ke dunia leluhur, agar ia bisa berkomunikasi langsung dengan para penjaga suku yang telah tiada. Di tengah ritual itu, tubuh Panglima Jilah dikelilingi asap kemenyan yang mengepul tinggi. Matanya yang tertutup tiba-tiba bergerak liar, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Dalam dunia gaib, ia berdiri di tengah hutan yang gelap, dikelilingi bayangan para leluhur yang memandangnya dengan wajah serius. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan rambut putih menjuntai, melangkah maju. "Jilah," katanya, suaranya bergema seperti guntur. "Yang menyerangmu adalah Mbah Pono, seorang dukun sakti dari Jawa Timur. Ia menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi untuk menguji kesaktianmu." Panglima Jilah menggertakkan giginya, rasa marah membakar di dadanya. "Kenapa dia menyerangku? Apa yang diinginkannya dariku?" tanyanya. Leluhur itu menjawab, ia ingin membuktikan bahwa ilmunya lebih unggul. "Tapi ingat, ini bukan hanya tentang dirimu. Ini tentang kehormatan tanah ini dan seluruh suku yang kau pimpin. Jika kau gagal, seluruh warisan leluhur akan tercoreng." Di dunia nyata, tubuh Panglima Jilah bergetar hebat. Para tetua yang mengawasi ritual itu mulai panik, tetapi mereka tetap melantunkan mantra dengan khusyuk. Perlahan-lahan, roh Panglima Jilah kembali ke tubuhnya, dan matanya terbuka dengan sorot baru. "Aku tahu apa yang harus kulakukan," katanya lirih. "Kita akan melawan, tapi dengan cara kita." Sementara itu, jauh di Jawa Timur, Mbah Pono duduk di dalam gubuknya, tersenyum penuh kemenangan. Ia merasa santetnya berhasil melemahkan sang panglima. Namun, di tengah rasa puas itu, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Lilin-lilin di sekitarnya padam secara tiba-tiba, dan udara di dalam ruangan berubah menjadi dingin menusuk. Kendi tempat ia menyimpan cairan ritual retak tanpa sebab. Ia terdiam, merasakan ada kekuatan yang mulai bangkit di seberang. "Dia belum menyerah," gumam Mbah Pono, matanya menyipit. Ia tahu bahwa perang ini belum selesai. Tetapi, alih-alih merasa gentar, ia justru semakin tertantang. "Baiklah, Panglima Jilah. Mari kita lihat seberapa jauh kekuatan leluhurmu bisa bertahan." Di Borneo, Panglima Jilah berdiri dengan susah payah. Tubuhnya masih lemah, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Ia memandang para tetua adat yang menatapnya dengan penuh harap. "Mulai sekarang, siapkan segala sesuatu untuk ritual balas dendam. Kita tidak akan membiarkan penghinaan ini berlanjut." Suaranya penuh wibawa, menggema di seluruh balai, seperti petir yang memecah keheningan malam. Pertempuran besar telah dimulai, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dimensi yang lebih dalam. Dua kekuatan besar, dua ilmu yang sama-sama tak terkalahkan, sedang bersiap untuk menentukan siapa yang benar-benar memiliki kuasa tertinggi. Malam itu, hutan di sekitar perkampungan Dayak diselimuti keheningan yang ganjil. Bahkan suara burung malam dan gemerisik daun yang biasa menemani angin pun lenyap seakan takut pada sesuatu yang tak terlihat. Di tengah balai adat, Panglima Jilah duduk bersila, tubuhnya diselimuti kain merah bercorak kuno. Meski tubuhnya masih terasa lemah akibat serangan santet, tekadnya kini menyala seperti api unggun yang berkobar di hadapannya. Para tetua adat berdiri membentuk lingkaran, masing-masing memegang benda-benda keramat yang hanya dikeluarkan untuk situasi darurat.
Di depan mereka, sebuah altar kecil dari kayu ulin dipenuhi persembahan, darah ayam, akar-akaran hutan, dan seikat daun yang dipercaya mampu melindungi dari energi gelap. Suasana begitu mencekam ketika salah seorang tetua mengumumkan dimulainya ritual balas dendam. Panglima Jilah mulai merapalkan mantra dengan suara yang rendah namun menggetarkan. Setiap kata yang diucapkannya seakan menggema, membuat udara di dalam balai terasa semakin berat. Para pengawal yang berdiri di luar mulai merasa angin bertiup kencang, meski langit tampak cerah. Di dalam, api di altar tiba-tiba berkobar lebih besar, seperti merespons energi yang sedang dikumpulkan. Roh leluhur, dengarkan panggilan kami, seru Panglima Jilah. Matanya terpejam, namun wajahnya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Bantu kami membalas mereka yang telah menghina kehormatan suku ini. Hantamkan murka kalian pada mereka yang berani menantang warisan kalian. Dengan suara lantang, ia menyelesaikan mantra terakhirnya. Seketika, angin berputar hebat di dalam balai, menerbangkan dedaunan dan abu dari api unggun. Di tempat yang jauh, Mbah Pono yang sedang bersiap untuk melakukan ritual berikutnya tiba-tiba merasa hawa di sekitarnya berubah. Ia menatap kendi ritualnya, yang mulai bergetar tanpa sebab. Tubuhnya yang biasanya tenang kini merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kekuatan besar sedang menuju ke arahnya. Ia mencoba merapal mantra perlindungan, tetapi semakin ia melafalkan kata-kata itu, semakin keras kendi di depannya bergetar hingga akhirnya retak dan pecah. Dia berani membalas? Mbah Pono berseru dengan nada tak percaya. Sebagai dukun sakti yang telah menundukkan banyak lawan, ia tak pernah membayangkan akan mendapat perlawanan sekuat ini. Dengan gerakan cepat, ia mengambil boneka jerami dan mulai menancapkan lebih banyak jarum, berharap bisa menghentikan kekuatan Panglima Jilah sebelum terlambat. Namun, saat ia merapal mantra, tubuhnya mendadak terasa berat. Seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menghimpit dadanya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, dan suara tawa kecil terdengar samar di telinganya. Siapa? Siapa itu? Tanyanya panik, memandang sekeliling. Namun, tak ada siapapun di gubuknya selain bayangannya sendiri. Di Borneo, Panglima Jilah tersenyum tipis meski wajahnya masih terlihat pucat. Ia tahu, serangannya telah sampai kepada Mbah Pono. Ia merasakan getaran energi di sekelilingnya, seolah roh-roh leluhur tengah menyalurkan kekuatan mereka untuk membalaskan dendamnya. Kau akan merasakan apa yang telah kau lakukan, dukun Jawa, gumamnya dengan nada penuh keyakinan. Mbah Pono mulai merasakan tubuhnya berbeda. Perutnya tiba-tiba membesar tanpa alasan, membuat napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba merapal mantra untuk menyembuhkan dirinya, tetapi kekuatan yang melawan terlalu besar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti dilemparkan kembali kepadanya. Perlahan-lahan, darah mengalir dari sudut bibirnya, mengotori janggutnya yang putih. Di balai adat, Panglima Jilah terus melanjutkan ritualnya, meski tubuhnya terlihat semakin lemah. Para tetua mulai khawatir, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari pertarungan yang harus ia selesaikan. Kuatkan hatimu, Panglima, bisik salah seorang tetua. Ini adalah ujian yang tidak boleh kita kalah. Sementara itu, di Jawa Timur, Mbah Pono mulai kehilangan kendali. Tubuhnya berguncang hebat, dan suara tawa yang sebelumnya samar kini terdengar semakin jelas, seolah-olah roh-roh dari dunia lain sedang mengejeknya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi, teriaknya. Namun, pada saat itulah perutnya meledak dengan darah hitam yang menyebar ke seluruh ruangan, menandakan akhir dari kekuatan besar yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Di Borneo, Panglima Jilah perlahan membuka matanya. Wajahnya masih terlihat letih, tetapi sorot matanya memancarkan kemenangan. Dia sudah tiada, katanya singkat. Para tetua mengangguk, meski mereka tahu bahwa kemenangan ini datang dengan harga yang mahal. Panglima Jilah telah mengorbankan sebagian besar energinya untuk melindungi kehormatan leluhur dan sukunya. Namun, malam itu bukan hanya tentang kemenangan. Itu adalah peringatan bahwa dunia gaib selalu penuh dengan bahaya yang tidak terduga. Panglima Jilah, meski menang, menyadari bahwa kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Ia memandang api unggun yang mulai redup, dan dalam hatinya, ia berdoa agar pertempuran seperti ini tidak akan terulang kembali. Pagi menyambut perkampungan Dayak dengan sinar matahari yang redup, seolah alam sedang berduka atas peristiwa semalam.
Meski kemenangan telah diraih, suasana di balai adat masih diliputi keheningan. Panglima Jilah duduk di tengah balai dengan mata menatap kosong ke arah obor yang mulai padam. Tubuhnya terasa ringan, tetapi jiwanya seperti terpisah dari realitas. Perang melawan Mbah Pono telah menguras kekuatannya, meninggalkan jejak luka yang tidak terlihat oleh mata. Para tetua adat mendekat, membawa mangkuk berisi air dari Sungai Keramat untuk menyegarkan tubuh sang panglima. Salah seorang tetua, yang telah menyaksikan banyak peristiwa besar, membungkuk rendah di hadapannya. Panglima, engkau telah melindungi kehormatan leluhur kita. Namun, bayangan perang ini tidak akan hilang dengan mudah, ucapnya. Panglima Jilah mengangguk perlahan, tetapi pikirannya masih mengembara. Di sudut lain, para pengawal berkumpul membicarakan kejadian semalam. Mereka berbicara dengan bisikan, takut suara mereka mengganggu ketenangan sang panglima. Aku mendengar serangan dari Mbah Pono tidak hanya ditujukan pada Panglima Jilah, tetapi pada seluruh suku kita, bisik salah satu pengawal. Dia ingin menghancurkan kekuatan yang telah diwariskan leluhur kita selama ratusan tahun. Yang lain hanya mengangguk setuju, wajah mereka masih menyiratkan kekhawatiran. Namun, saat semua orang mengira pertempuran telah usai, suara langkah berat terdengar mendekati balai. Seorang pria tua, utusan dari suku tetangga, datang dengan wajah penuh kecemasan. Ia membawa pesan yang mengguncang seluruh ruangan. Mbah Pono telah meninggalkan kutukan terakhir sebelum kematiannya. Katanya, napasnya tersengal. Roh-roh pelayannya kini bergerak mencari pembalasan. Berita itu membuat semua yang hadir terdiam. Kutukan ini bukan hanya ancaman bagi Panglima Jilah, tetapi juga bagi seluruh suku. Para tetua segera mengadakan pertemuan darurat, mencoba mencari cara untuk melindungi kampung mereka dari kemungkinan serangan baru. Ini bukan perang melawan manusia lagi, ujar salah seorang tetua. Ini adalah perang melawan kekuatan gaib yang tidak terlihat. Sementara itu, Panglima Jilah memilih menyendiri di tepi sungai, duduk di atas batu besar yang sering ia gunakan untuk bermeditasi. Air sungai yang mengalir tenang, seolah membawa pesan dari leluhur. Ia menatap bayangannya sendiri di permukaan air, melihat sosok yang tampak lebih tua dari sebelumnya. Beban pertarungan ini telah meninggalkan bekas yang dalam pada dirinya. Namun, saat ia menutup mata dan mencoba merasakan keberadaan leluhur, angin dingin tiba-tiba berhembus, menggoyangkan dedaunan di sekitarnya. Ia membuka matanya dengan cepat. Di seberang sungai, ia melihat sosok samar yang berdiri di balik pepohonan. Sosok itu tampak membungkuk, dengan mata merah menyala seperti bara. Panglima Jilah mengenali energi itu. Mbah Pono, gumamnya, meski ia tahu sosok itu bukan lagi manusia, melainkan bayang-bayang terakhir dari kekuatan yang telah dihancurkan. Sosok itu tertawa kecil, suara yang terdengar seperti ratusan bisikan sekaligus. Kau menang, Panglima, tapi kau belum selesai, katanya. Suaranya menggema, membuat udara di sekitar terasa semakin dingin. Kau telah membakar tubuhku, tetapi tidak jiwaku. Kutukanku akan tetap ada di tanah ini. Sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Panglima Jilah segera kembali ke balai. Wajahnya menampilkan ekspresi tegang. Kita belum selesai, katanya kepada para tetua. Roh Mbah Pono tidak pergi. Ia masih ada, mengintai dari kegelapan. Para tetua saling bertukar pandang, menyadari bahwa perang ini jauh lebih rumit daripada yang mereka duga. Di malam yang sama, balai adat dipenuhi aktivitas. Ritual baru dirancang. Kali ini lebih rumit dan membutuhkan lebih banyak persembahan. Para tetua bekerja tanpa henti, merapal mantra untuk memanggil perlindungan dari roh-roh penjaga. Namun, semakin mereka berusaha, semakin kuat tekanan yang mereka rasakan. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar kampung, dan beberapa penduduk melaporkan mimpi buruk yang datang berturut-turut. Panglima Jilah berdiri di tengah balai, memimpin ritual dengan seluruh kekuatannya yang tersisa. Kita tidak akan mundur, katanya lantang. Ini tanah leluhur kita, dan tidak ada kutukan yang bisa merenggutnya dari kita. Suaranya menggetarkan seluruh ruangan, memberikan semangat baru bagi mereka yang mendengarnya. Namun, di luar balai, angin malam berhembus dengan dingin yang tidak wajar. Di kejauhan, suara tawa kecil terdengar samar, menandakan bahwa roh-roh yang ditinggalkan Mbah Pono masih mengintai. Perang belum selesai,
Dan malam ini hanyalah awal dari babak baru dalam pertarungan panjang antara terang dan gelap. Malam semakin larut, tetapi suasana di perkampungan Dayak semakin mencekam. Kabut tebal menyelimuti seluruh desa, menyamarkan cahaya bulan yang biasanya menerangi malam. Di tengah balai adat, Panglima Jilah berdiri tegap meski tubuhnya masih terasa lemah. Tatapannya menembus keheningan, seolah ia bisa merasakan sesuatu yang bergerak di kegelapan. Para tetua ada terus memutar mantra pelindung, tetapi hawa dingin yang menyelinap membuat mereka sadar bahwa kutukan Mbah Pono telah mencapai puncaknya. Di sudut balai, seorang pengawal tiba-tiba jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya bergetar hebat. Ada sesuatu di hutan. Mereka mendekat, ujarnya dengan suara serak. Semua yang mendengar langsung memalingkan wajah ke pintu balai. Dari luar, terdengar suara-suara aneh, seperti rintihan manusia bercampur bisikan yang tidak jelas. Suara itu semakin keras, mendekati batas desa. Panglima Jilah mengambil tombak pusaka miliknya, sebuah senjata yang diwarisi dari leluhur suku. Malam ini, kita tidak hanya bertahan. Kita akan menghadapi mereka, katanya tegas. Para pengawal yang mendengar itu segera mengambil posisi di sekitar balai, menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan datang. Meskipun ketakutan mengintai di hati mereka, kehadiran sang panglima memberikan keberanian yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, api unggun di tengah balai padam tanpa peringatan. Seketika, ruangan menjadi gelap gulita. Hanya suara napas berat dan mantra yang terputus-putus terdengar. Dari luar, kabut mulai merangsek masuk, membanjiri balai dengan dingin yang menusuk tulang. Mereka sudah di sini, bisik salah seorang tetua dengan suara bergetar. Panglima Jilah melangkah keluar dari balai, diikuti oleh para pengawalnya. Di depan mereka, kabut membentuk bayangan-bayangan gelap yang bergerak tak menentu. Sosok-sosok itu tampak melayang di udara. Wajah mereka tidak jelas tetapi mata mereka bersinar merah menyala. Roh pelayan Mbah Pono, gumam Panglima Jilah. Mereka datang untuk menghancurkan kita. Salah satu bayangan itu melesat maju, menyerang salah seorang pengawal. Jeritan mengerikan terdengar ketika tubuh pengawal itu terhempas ke tanah, tidak bergerak. Panglima Jilah segera mengayunkan tombaknya, menebas bayangan tersebut. Suara ledakan kecil terdengar, dan bayangan itu lenyap seketika. Jangan biarkan mereka mendekat, teriaknya, memerintahkan pasukannya untuk melawan. Pertempuran di tengah malam itu berlangsung sengit. Para pengawal menggunakan segala kekuatan mereka untuk melawan, tetapi roh-roh itu terlalu cepat dan sulit ditangkap. Panglima Jilah menjadi pusat perhatian. Tombaknya bersinar setiap kali menebas bayangan yang mendekat. Namun, jumlah roh itu seolah tidak pernah habis, terus mengalir dari dalam kabut seperti ombak tanpa akhir. Di tengah kekacauan itu, Panglima Jilah mendengar suara yang dikenalnya. Suara Mbah Pono, penuh dengan ejekan. Panglima, kau memang kuat, tetapi ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan kutukan yang telah tertanam. Suara itu bergema dari segala arah, membuat semua orang yang mendengarnya merasa gentar. Namun, Panglima Jilah tidak menunjukkan rasa takut. Ia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, memanggil seluruh keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Aku tidak takut padamu, Mbah Pono. Ini adalah tanah leluhurku, dan aku tidak akan membiarkan kutukanmu menghancurkannya, teriaknya. Energi besar memancar dari tubuhnya, menciptakan cahaya terang yang memotong kabut dan memaksa roh-roh itu mundur. Cahaya itu membuat seluruh desa kembali terang untuk sesaat. Tetapi Panglima Jilah tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Kutukan Mbah Pono tidak akan hilang begitu saja. Ia harus mencari cara untuk mengakhirinya sepenuhnya, atau ancaman ini akan terus menghantui generasi berikutnya. Para tetua mendekatinya, menawarkan dukungan mereka. Kita harus pergi ke hutan leluhur, kata salah satu dari mereka. Di sanalah kekuatan sejati suku kita berasal. Hanya di sana kau bisa menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Dengan keputusan yang sudah bulat, Panglima Jilah memerintahkan seluruh desa untuk bersiap. Perjalanan ke hutan leluhur adalah perjalanan yang penuh risiko, tetapi itu adalah satu-satunya harapan mereka. Malam itu, di bawah langit yang kembali sunyi, ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan membawa kehormatan sukunya kembali, apapun yang terjadi. Kabut telah menghilang,
Tetapi bayangan perang masih jelas tergambar di benaknya. Perjalanan menuju hutan leluhur dimulai dengan keheningan yang menegangkan. Panglima Jilah memimpin rombongan kecil yang terdiri dari para tetua, pengawal terkuat, dan seorang tabib suku. Setiap langkah mereka terasa berat, bukan hanya karena medan yang sulit, tetapi juga karena bayangan kutukan Mbah Pono yang masih membayangi. Di dalam hati mereka, masing-masing menyimpan doa agar roh leluhur akan membimbing perjalanan ini. Kabut tipis mengiringi mereka sejak awal, menyelimuti jalan setapak yang jarang dilalui. Suara hutan, biasanya penuh dengan kicauan burung dan bunyi serangga, kini terasa asing. Pohon-pohon besar menjulang tinggi dengan dahan yang seolah menggapai ke arah mereka, seperti mengingatkan bahwa mereka sedang memasuki wilayah yang sakral. Para tetua berulang kali berkomat-kamit melafalkan mantra perlindungan, tetapi rasa dingin yang menembus kulit membuat mereka tetap gelisah. Panglima Jilah berjalan paling depan, tombak pusaka di tangannya bersinar samar. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar melangkah menuju hutan leluhur, tetapi juga melawan ketakutannya sendiri. Bayangan suara Mbah Pono masih menggema di pikirannya, mengingatkan bahwa kutukan itu bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang jiwa. Kita tidak boleh kalah, gumamnya pada dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah sungai kecil yang alirannya tampak jernih, tetapi arusnya berputar dengan cara yang aneh. Salah seorang tetua berhenti, mengamati air tersebut dengan seksama. "Ini bukan sungai biasa," ujarnya dengan nada serius. "Mbah Pono mungkin telah meninggalkan perangkap di sini." Panglima Jilah memerintahkan semua orang untuk berhenti dan mengamati sekeliling dengan lebih hati-hati. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari balik pepohonan, membuat semua orang terkejut. Seekor burung hitam besar melayang rendah, menukik ke arah rombongan. Panglima Jilah dengan cepat mengangkat tombaknya, menghalau burung itu yang ternyata membawa sesuatu di cakarnya, seikat rambut manusia yang basah. Semua orang terdiam, menyadari bahwa itu adalah tanda dari roh-roh pelayan Mbah Pono yang masih mengawasi mereka. "Ini ujian pertama kita," kata Panglima Jilah dengan suara tenang tetapi penuh ketegasan. Ia melangkah maju ke tengah sungai, merendam tombaknya di dalam air yang dingin. Dengan mata terpejam, ia mulai merapalkan mantra, memohon izin kepada roh penjaga sungai untuk memberikan jalan. Air yang tadinya berputar perlahan mulai tenang, dan jalan setapak di seberang sungai terlihat lebih jelas. Namun, begitu mereka melanjutkan perjalanan, kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tawa kecil, bisikan samar, bahkan suara langkah yang mengikuti dari kejauhan membuat rombongan semakin waspada. Tabib suku yang berjalan di belakang mulai memukul-mukul gendang kecil yang dibawanya, mencoba mengusir roh-roh jahat yang mungkin mendekat. Mereka akhirnya tiba di sebuah dataran luas yang dikelilingi pohon besar dengan akar yang menjalar ke segala arah. Di tengah dataran itu berdiri sebuah batu besar dengan ukiran kuno, simbol kekuatan leluhur suku Dayak. Para tetua segera mengenali tempat itu, pusat dari hutan leluhur, tempat di mana energi murni dari nenek moyang mereka berkumpul. "Disinilah kekuatan sejati kita berada," salah seorang tetua berbisik dengan penuh hormat. Panglima Jilah melangkah mendekati batu besar itu, meletakkan tangannya di atas permukaannya yang dingin. Energi luar biasa langsung menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya menggigil. Dalam sekejap, ia merasa seperti dibawa ke dimensi lain. Ia melihat gambaran leluhur mereka, berdiri berjajar dengan wajah serius. Mereka tidak berbicara, tetapi tatapan mereka seolah menyampaikan pesan yang jelas. Tanggung jawab ini ada di pundaknya. Tepat ketika ia mencoba memahami apa yang harus dilakukan, kabut di sekeliling mereka tiba-tiba berubah menjadi gelap pekat. Suara tawa Mbah Pono kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih menakutkan. "Kau pikir bisa mengakhiriku di sini, Panglima?" Suaranya menggema di seluruh dataran. Bayangan hitam mulai muncul dari kabut, membentuk sosok Mbah Pono dengan wajah yang bengis. Namun, sebelum Panglima Jilah sempat bergerak, salah seorang tetua berdiri di depannya, mengangkat tangan sambil meneriakkan mantra pelindung. Sebuah perisai cahaya terbentuk di antara rombongan dan bayangan Mbah Pono, tetapi jelas bahwa perisai itu tidak akan bertahan lama. Bayangan itu terus mendekat, menekan mereka dengan energi yang terasa seperti menghancurkan jiwa. Panglima Jilah tahu, ini adalah saatnya. Ia harus menggunakan kekuatan leluhur yang telah dipercayakan padanya. Dengan seluruh keberanian yang tersisa,
Ia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, memusatkan pikirannya pada semua doa dan harapan dari leluhur. Cahaya terang memancar dari tombak itu, memotong kegelapan dan menghantam bayangan Mbah Pono dengan kekuatan yang dahsyat. Teriakan mengerikan terdengar saat bayangan itu hancur berkeping-keping, menyebar menjadi debu yang lenyap di udara. Kabut perlahan-lahan menghilang, meninggalkan suasana yang tenang. Panglima Jilah jatuh berlutut di depan batu besar. Tubuhnya gemetar tetapi matanya menyiratkan kemenangan. Para tetua segera mendekatinya, membantu menopang tubuhnya yang lemah. "Kau telah mengakhiri kutukan ini, Panglima," salah seorang tetua berkata dengan penuh rasa hormat. Namun, Panglima Jilah hanya mengangguk kecil. Ia tahu, meski kutukan itu telah dihapus, perang ini telah meninggalkan luka yang dalam di hati dan jiwa semua orang yang terlibat. Kini, mereka harus pulang ke kampung halaman, membawa cerita ini sebagai pengingat bahwa kekuatan leluhur adalah anugerah yang harus dijaga dengan penuh kehormatan. Fajar menyingsing ketika rombongan Panglima Jilah meninggalkan hutan leluhur. Cahaya matahari yang menerobos celah pepohonan memberi kesan lega setelah malam penuh kegelapan. Meski demikian, suasana hati rombongan masih berat. Mereka telah memenangkan perang melawan kutukan, tetapi rasa lelah, baik fisik maupun batin, tak bisa disembunyikan. Panglima Jilah berjalan paling depan. Tombaknya tergantung lemah di bahunya. Sorot matanya yang tajam menyiratkan keletihan yang mendalam. Di sepanjang perjalanan pulang, rombongan tidak banyak berbicara. Hutan yang biasanya terasa hidup kini tampak sunyi, seolah ikut merenungi peristiwa besar yang baru saja terjadi. Para tetua saling bertukar pandang, menyadari bahwa keberhasilan Panglima Jilah bukan hanya milik mereka, tetapi milik seluruh suku. Namun, mereka juga tahu bahwa perjuangan belum sepenuhnya usai. Energi yang tersisa di medan pertempuran hutan leluhur memberi tanda bahwa kekuatan gelap Mbah Pono mungkin belum sepenuhnya hilang. Ketika rombongan akhirnya mendekati kampung, suara gong terdengar menyambut mereka. Penduduk desa bergegas keluar dari rumah mereka. Wajah-wajah penuh kecemasan berubah menjadi lega saat melihat Panglima Jilah dan para tetua kembali. Seorang wanita tua yang selama ini menjadi penjaga balai adat langsung mendekat, air mata mengalir di pipinya. "Kalian selamat," katanya sambil terisak. "Roh leluhur telah melindungi kalian." Panglima Jilah mengangkat tangan, meminta semua orang berkumpul di balai adat. Tubuhnya terasa lemah, tetapi ia tahu ini adalah saatnya memberikan penjelasan dan menenangkan hati mereka. Saat semua orang duduk dengan hikmat, ia berdiri di tengah ruangan, menatap mereka satu persatu. "Kutukan Mbah Pono telah berakhir," katanya dengan suara lantang. "Namun, kita harus tetap waspada. Roh-roh jahat mungkin mencoba kembali, tetapi dengan persatuan dan kekuatan leluhur, kita tidak akan pernah gentar." Suara sorak-sorai menggema di seluruh balai. Para tetua kemudian memimpin doa bersama untuk mengucapkan syukur kepada leluhur. Namun, di tengah suasana yang penuh haru itu, Panglima Jilah merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Ia tidak bisa melupakan gambaran terakhir dari sosok Mbah Pono yang memudar. Ada bayangan samar yang tersisa, seperti pesan tersembunyi yang belum sepenuhnya ia pahami. Malam itu, setelah semua orang kembali ke rumah mereka, Panglima Jilah duduk sendirian di depan api unggun. Suara hutan mulai kembali normal, tetapi pikiran sang Panglima terus berputar. Ia memegang tombak pusakanya, mengamati ukiran-ukiran kuno yang menghiasi gagangnya. "Apa sebenarnya yang kau coba sampaikan, Mbah Pono?" gumamnya pelan. Dalam hati, ia merasa bahwa pertempuran dengan dukun sakti itu bukan hanya soal kutukan, tetapi juga peringatan tentang sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, membuat api unggun bergoyang. Panglima Jilah mendongak, memperhatikan bayangan yang bergerak di dinding balai. Bayangan itu tidak menyeramkan seperti roh Mbah Pono, tetapi lebih seperti sosok yang mengawasi dari kejauhan. Sebuah suara lembut terdengar, nyaris seperti bisikan. "Kau telah menyelamatkan tanah leluhurmu, tetapi ingat, kekuatan yang besar selalu menarik perhatian musuh yang lebih kuat." Panglima Jilah menunduk, menyadari bahwa perjalanannya belum selesai. Ia tahu bahwa peristiwa ini hanyalah awal dari tanggung jawab besar yang harus ia pikul sebagai penjaga suku. Dengan mata penuh tekad, ia memadamkan api unggun dan masuk ke dalam balai adat, bersiap untuk menyusun langkah berikutnya. Dalam diam, ia bersumpah bahwa apapun yang akan datang,
ia akan selalu berdiri di garis depan untuk melindungi sukunya. Malam itu, Panglima Jilah memutuskan untuk bermeditasi di balai adat, tempat roh-roh leluhur sering memberikan petunjuk. Dalam keheningan yang melingkupi, ia duduk bersila di atas tikar anyaman rotan. Di hadapannya, tombak pusaka tergeletak dengan ujung berkilau samar, seolah memantulkan energi dari dunia lain. Suara gemericik air dari bambu yang mengalir di dekat balai menjadi satu-satunya nada yang memecah keheningan malam itu. Ketika matanya terpejam, ia merasakan sesuatu yang aneh. Hawa dingin merambat dari ujung jari kakinya hingga ke puncak kepala. Tiba-tiba, ia seolah ditarik ke dalam dimensi lain. Di hadapannya, berdiri seorang pria tua berpakaian tradisional Dayak dengan wajah penuh wibawa. Rambutnya memutih, tetapi matanya memancarkan api semangat yang tak padam. Panglima Jilah, suara pria itu terdengar tegas, kau telah mengusir kegelapan, tetapi pertarunganmu belum selesai. Panglima Jilah terdiam, mencoba memahami kata-kata itu. Apa maksudmu, leluhur? Embah Pono telah lenyap, kutukannya telah kuakhiri. Apa lagi yang harus kuhadapi? Tanyanya, suaranya penuh rasa ingin tahu namun dibalut kekhawatiran. Pria tua itu menggeleng pelan. Kegelapan yang kau lawan hanyalah bayangan dari ancaman yang lebih besar. Embah Pono adalah pelayan dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang telah lama menunggu saatnya untuk bangkit. Kata-kata itu menghantam Panglima Jilah seperti petir di siang bolong. Ia merasa tubuhnya membeku, seolah dunia tempat ia berdiri semakin menyempit. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya akhirnya, suaranya bergetar. Leluhur itu mendekat, meletakkan tangannya di bahu Panglima Jilah. Kau harus mencari kekuatan sejati leluhurmu, jauh di dalam hutan larangan. Hanya dengan itu kau bisa bersiap menghadapi apa yang akan datang. Tiba-tiba, bayangan pria tua itu memudar, dan Panglima Jilah kembali ke dunia nyata. Napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mendongak, menyadari bahwa api unggun di tengah balai telah padam tanpa jejak. Keheningan malam terasa lebih menekan, seperti seluruh alam sedang menunggu langkah berikutnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih tombaknya, menyadari bahwa pertempuran yang ia pikir telah berakhir ternyata baru saja dimulai. Keesokan paginya, Panglima Jilah memanggil para tetua dan pengawal terpilih ke dalam balai adat. Aku telah menerima pesan dari leluhur, katanya tanpa basa-basi. Kita belum sepenuhnya aman. Ada ancaman yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih kuat dari Embah Pono. Wajah-wajah di sekelilingnya berubah muram, tetapi tidak satu pun dari mereka menunjukkan keraguan. Mereka tahu, ketika sang panglima berbicara, itu bukan sekadar firasat, melainkan perintah dari dunia spiritual. Para tetua mulai menyusun rencana, sementara para pengawal bersiap dengan senjata dan perlengkapan mereka. Namun, salah satu dari tetua, seorang wanita tua yang bijaksana, memperingatkan Panglima Jilah. Hutan larangan yang kau tuju bukan tempat sembarangan. Banyak yang telah mencoba masuk, tetapi tidak pernah kembali. Kau harus siap menghadapi bukan hanya rintangan fisik, tetapi juga ujian jiwa. Mendengar itu, Panglima Jilah mengangguk. Aku tidak takut. Aku telah bersumpah untuk melindungi suku ini, apapun risikonya. Dengan tombak pusaka di tangannya dan keberanian yang menyala dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan menuju hutan larangan akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Hutan itu memanggil, dan di dalamnya, jawaban atas segala misteri yang selama ini menyelimuti akan terungkap. Dengan persiapan yang matang, Panglima Jilah memimpin rombongan menuju hutan larangan. Langit pagi yang cerah berubah murung seiring perjalanan mereka, dan udara yang biasanya segar kini terasa berat. Setiap langkah mereka semakin dalam memasuki hutan yang penuh dengan misteri, tempat di mana hanya para leluhur yang tahu jalan keluarnya. Tanpa kata, mereka melangkah dengan penuh hati-hati, seolah setiap jejak bisa membangkitkan sesuatu yang tidur dalam gelap. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak semakin tinggi dan rapat, menghalangi cahaya matahari untuk masuk. Suara alam yang biasa mereka dengar berubah menjadi keheningan yang menegangkan. Hutan ini seperti hidup, mengamati setiap gerakan mereka dengan mata yang tak terlihat. Beberapa pengawal terlihat gelisah, tetapi Panglima Jilah tetap berjalan tenang. Tombaknya di tangan, siap menghadapi apapun yang menunggu di depan. Di tengah perjalanan, salah seorang pengawal yang paling muda mulai merasakan keanehan. Panglima,
Ada yang tidak beres, kata pemuda itu, suaranya bergetar. Panglima Jilah menoleh, melihat ekspresi takut di wajahnya. Apa yang kau rasakan? Tanya Panglima dengan nada datar, mencoba menenangkan suasana. Pemuda itu menunjuk ke arah pohon besar yang tampaknya bergerak perlahan, meskipun tidak ada angin. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik pohon-pohon itu, katanya, matanya terbelalak. Panglima Jilah mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, memanggil roh penjaga hutan untuk memberi mereka perlindungan. Dengan suara lantang, ia mengucapkan mantra leluhur yang telah dipelajari sejak kecil. Tiba-tiba, suara-suara aneh terdengar, seolah hutan itu bergetar. Beberapa pengawal merapatkan barisan, sementara tetua yang menyertai mereka mulai melafalkan doa penghalau roh jahat. Hutan itu tampak semakin gelap, seolah menahan mereka agar tidak melangkah lebih jauh. Namun, Panglima Jilah tahu bahwa mundur bukan pilihan. Kita harus terus maju, katanya, matanya penuh keyakinan. Jika kita berhenti, kita akan terperangkap di sini selamanya. Ia melangkah lagi, dan para pengawal serta tetua mengikuti tanpa ragu. Mereka menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun tak ada yang tahu apa yang sebenarnya mengintai mereka dalam kegelapan. Perjalanan semakin berat. Tidak hanya karena medan yang semakin sulit, tetapi juga karena tekanan yang terasa di udara. Setiap langkah mereka seolah semakin jauh dari dunia yang mereka kenal. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba Panglima Jilah merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Sesuatu yang bersemayam di kedalaman hutan ini. Ia berhenti sejenak, menatap ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Ini adalah kekuatan leluhur, pikirnya, dan juga kekuatan yang lebih gelap, yang telah menunggu. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda di sebuah clearing kecil yang terbuka, mencoba untuk beristirahat sejenak. Namun, ketenangan itu segera terganggu oleh suara-suara aneh dari balik pepohonan. Suara langkah kaki yang berat, seperti sesuatu yang besar dan mengerikan sedang mendekat. Para pengawal mengencangkan ikat pinggang, sementara para tetua bersiap dengan mantra perlindungan. Tapi mereka tahu, semakin dalam mereka masuk, semakin besar pula ancaman yang menghadang. Panglima Jilah berdiri di depan tenda, memegang tombaknya dengan erat. Kita tidak akan mundur, katanya dengan tegas, meskipun ada ketegangan yang tak dapat disembunyikan dari wajahnya. Apapun yang ada di depan, kita akan hadapi bersama. Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara itu semakin jelas. Suara langkah yang berat dan seram. Sesuatu atau seseorang mengawasi mereka, dan Panglima Jilah tahu bahwa hutan larangan ini bukan hanya penuh dengan makhluk halus, tetapi juga dengan kekuatan yang lebih nyata, lebih mengancam dari yang pernah mereka bayangkan. Malam semakin dalam, dan suasana di dalam hutan larangan terasa semakin mencekam. Suara langkah kaki yang berat semakin jelas terdengar, seperti menghantui setiap inci tanah yang mereka pijak. Di antara pepohonan tinggi, bayangan-bayangan gelap mulai bergerak, menyelimuti mereka dengan aura dingin yang menusuk. Para pengawal yang biasanya tegap kini terlihat tegang, dan para tetua, meski penuh kebijaksanaan, tidak mampu menutupi kegelisahan mereka. Panglima Jilah menatap ke arah kegelapan yang semakin pekat. Ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Kita harus tetap bersatu, ujarnya dengan suara lantang, berusaha memberi kekuatan pada pasukannya. Hutan ini ingin menguji kita, tetapi kita adalah penjaga tanah ini, dan kita tidak akan jatuh begitu saja. Suaranya memancarkan keteguhan, tetapi di dalam hati, ia merasakan ketakutan yang tidak dapat disangkal. Tiba-tiba, dari balik pohon besar, sebuah sosok muncul. Sosok tinggi besar dengan tubuh hitam legam dan mata merah menyala, menatap tajam ke arah Panglima Jilah. Kau yang berani melangkah ke dalam wilayah ini, suara itu menggema, berat dan serak, seperti berasal dari kedalaman bumi. Aku adalah penjaga hutan larangan. Hanya mereka yang benar-benar layak yang bisa melangkah lebih jauh. Kekuatan yang terpancar dari sosok itu, membuat udara seolah-olah berhenti bergerak. Panglima Jilah tidak terkejut. Ia sudah menebak bahwa ujian pertama akan datang dalam bentuk makhluk seperti ini. Dengan tenang, ia menggenggam erat tombaknya. Kami datang untuk mencari kekuatan leluhur, bukan untuk menguasai hutan ini, jawabnya dengan suara mantap. Kami diberi tugas untuk melindungi tanah ini, dan kami tidak akan mundur.
Ia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, siap menghadapi makhluk itu. Makhluk itu tertawa. Suaranya menggema di seluruh hutan, membuat daun-daun bergoyang dan cabang-cabang pohon bergetar. Kekuatan yang kau cari bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja, katanya, semakin mendekat. Kau harus membuktikan bahwa kau layak menghadapinya. Dengan gerakan cepat, makhluk itu melompat ke arah Panglima Jilah, menyerangnya dengan kekuatan luar biasa. Namun, Panglima Jilah sudah siap. Dengan gerakan yang terlatih, ia menghindari serangan itu dan melancarkan serangan balik. Tombaknya berkilauan di bawah sinar bulan, menyambar udara dengan kecepatan yang memukau. Tetapi makhluk itu tidak mudah dilawan. Setiap serangan Panglima Jilah dibalas dengan kekuatan yang membuat bumi seakan bergetar. Mereka bertarung di tengah hutan yang gelap, tidak ada suara lain selain dentingan senjata dan teriakan penuh amarah. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Panglima Jilah merasa tubuhnya mulai lelah, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia lewati. Ketika tombaknya mengenai tubuh makhluk itu untuk kedua kalinya, sebuah cahaya terang muncul dari dalam tubuh makhluk itu, mengungkapkan bentuk aslinya. Sosok itu berubah, bukan lagi makhluk hitam besar, tetapi seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang memancarkan kebijaksanaan. Kau telah membuktikan dirimu, kata lelaki itu dengan suara yang lebih lembut. Kau layak melangkah lebih jauh. Panglima Jilah terengah-engah, tetapi ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mengerti bahwa kekuatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang keberanian dan kebijaksanaan dalam menghadapi kegelapan. Terima kasih, leluhur, jawabnya dengan rendah hati. Sosok lelaki tua itu tersenyum, kemudian menghilang ke dalam kabut tebal yang muncul di sekitar mereka, meninggalkan Panglima Jilah dan rombongannya untuk melanjutkan perjalanan mereka ke dalam kedalaman hutan larangan.